Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur sekali kalau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita untuk terus menikmati berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini mari kita membaca perenungan kita yang diambil dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Daud, di mana ini adalah suatu pernyataan yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat di judul perikopnya yaitu perasaan tenang dekat Allah. Artinya ada satu kejadian yang luar biasa ketika seseorang dekat dengan Allah. Kejadian apa itu? Yaitu Daud memiliki ketenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa meyakini bahwa Daud memiliki ketenangan yang luar biasa. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah Daud tidak pernah memiliki masalah? Apakah Daud tidak pernah hidup dalam tekanan? Nah, kita belajar Bapak Ibu, kalau kita melihat sebenarnya Daud ini adalah orang yang biasa saja sebelum dia menjadi raja. Dia akhirnya menjadi orang yang luar biasa ketika dia berhasil melawan Goliat. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat lagi selanjutnya, apakah Daud baik-baik saja? Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat dia hidup penuh dikejar-kejar oleh orang. Bapak Ibu, kalau kita melihat Daud pada saat dia sudah menang, dia berhasil melawan Goliat, dia memang dikasihi oleh banyak orang. Akan tetapi selanjutnya kita melihat bagaimana Saul terus mengejarnya. Kemudian dia harus hidupnya tidak tenang, dia harus lari karena ketakutan. Bapak Ibu, dia harus bersembunyi. Selanjutnya dia memiliki tekanan yang lain. Dia dikejar-kejar oleh anaknya yang bernama Absalom. Ketika kita melihat hal ini, bukankah Daud sebenarnya tidak hidup dalam ketenangan? Dia hidup penuh ketakutan, dia hidup penuh dengan kegelisahan, karena dia harus bersembunyi. Lalu Bapak Ibu, kenapa di Mazmur pasal 62 justru Daud mengatakan dia memiliki ketenangan yang luar biasa. Sampai judul perikopnya dikatakan perasaan dekat, tenang dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kunci supaya kita bisa mengalami, supaya kita bisa merasa baik-baik saja di tengah-tengah mengalami tekanan adalah kita harus memelihara ketenangan dalam hati kita. Kita melihat ayat yang kedua. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, kenapa Daud bisa memiliki ketenangan? Di ayat yang kedua ini dijelaskan bahwa daripada Tuhan ada keselamatan Daud. Dia sudah jelas-jelas tahu bahwa sebenarnya keselamatan satu-satunya itu ada di dalam Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ketiga Bapak Ibu kita bisa melihat Daud mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, gunung batu itu melambangkan suatu kekuatan. Kemudian kota benteng ini melambangkan sesuatu tempat perlindungan, ya. Kubu pertahanan. Berarti kita bisa melihat bahwa Daud dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan penuh, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan yang memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya dan menjadi sumber atau tempat perlindungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berkata di tengah-tengah kesulitan kita, ya Allahku, Engkau adalah sumber keselamatanku, ya Allahku, Engkau adalah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di tengah-tengah kesulitan kita, pernahkah kita mengatakan hal yang demikian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki ketenangan karena dia dekat dengan bapaknya.
Daud memiliki ketenangan karena dia percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Ya, berarti ketika Daud mengatakan percayalah kepada Tuhan, artinya sebelumnya dia sudah melakukan hal ini, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memelihara ketenangan dalam hidup? Karena kalau hati kita tenang, maka kita bisa memikirkan apa cara yang akan kita lakukan ke depan. Tapi kalau kita hidup dalam kegelisahan, kita takut, kita khawatir dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa fokus. Kita tidak bisa tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan itu sangat merugikan, membahayakan orang lain dan membahayakan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ya, ada 2 orang bersaudara. Mereka ini laki-laki, ya, 2 orang laki-laki. Suatu hari mereka pergi ke sebuah desa yang begitu indah. Ya, mereka ingin menikmati suasana desa. Ya Bapak Ibu, ketika mereka sudah sampai di sebuah desa, mereka melihat pemandangan yang begitu indah. Dan akhirnya karena mereka terus berjalan, mereka sampai di tepi danau. Ketika mereka sudah sampai di tepi danau, mereka melihat sekelilingnya dan begitu indah. Nah, karena mereka melihat begitu indah, mereka lihat di seberang danau. Ternyata di seberang danau ada tempat yang begitu indah. Di sana ada pondok yang bagus, kemudian ada bunga-bunga yang indah. Nah, pada saat itu mereka mulai berpikir bagaimana cara supaya mereka bisa sampai ke sana, mereka bisa menikmati indahnya taman yang ada di sana. Kemudian mereka mulai berpikir dan mereka sampai di dekat danau, mereka melihat di situ ada sebuah perahu. Nah, ketika mereka melihat sebuah perahu, mereka mulai menaiki perahu itu, mereka mendayung perahunya dan akhirnya mereka sampai di tepi danau di seberang sana. Ketika mereka sampai, mereka menikmati indahnya di seberang danau itu, pemandangan yang begitu indah. Nah, setelah sampai sore, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Ketika mereka pulang, mereka menaiki perahu yang sama, kemudian mereka sampai di sana dan mereka menaik perahu, kemudian mereka mulai mendayung perahunya. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka mulai mendayung perahu, mereka sampai di tengah-tengah danau. Setibanya mereka sampai di tengah-tengah danau, ternyata ada satu kejadian yang sangat buruk sekali. Ya, tanpa diketahui ternyata ada angin kencang yang membuat dayung, alat untuk mendayung perahu itu bisa jatuh. Kemudian akhirnya mereka mulai takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian karena ketakutan mereka, akhirnya perahu mereka terbalik dan apa yang terjadi, mereka jatuh ke dalam danau. Sayangnya Bapak Ibu, mereka tidak bisa berenang. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, mereka jatuh ke dalam danau dan mereka melakukan 2 reaksi yang berbeda. Orang yang pertama, ketika dia jatuh ke dalam danau, apa yang dilakukannya? Dia melakukan banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya tujuannya supaya dia selamat. Dia melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya dia juga tidak tahu gerakan apa yang dilakukannya. Dia mulai menggerakkan tangannya, kemudian dia berusaha untuk naik ke atas ya, supaya bisa terapung. Kemudian sesekali dia meminta tolong dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan berulang-ulang kali hingga akhirnya dia kelelahan dan akhirnya dia jatuh ke dalam danau dan tidak kelihatan lagi. Kemudian orang yang kedua, apa yang dilakukannya? Ketika dia jatuh, dia membiarkan dirinya untuk jatuh ke dalam danau dan dia tidak memberikan gerakan apapun. Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian dia akhirnya bisa naik ke atas air, dia terapung di permukaan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa melihat hal ini, maka kita bisa tahu sebenarnya siapa yang memiliki kemungkinan besar hidup. Ya, orang yang pertama kemungkinan besar untuk hidup itu sedikit sekali. Sedangkan orang yang kedua kemungkinan besar untuk dia bisa hidup itu banyak, besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang pertama dia tidak bisa fokus, dia takut, dia gelisah dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya ke depan. Sedangkan orang yang kedua dia menenangkan dirinya, dia membiarkan dirinya untuk jatuh. Kemudian pada saat itu saya percaya dia sebenarnya takut. Ya, dia sebenarnya gelisah. Dia sebenarnya berkata, "Tuhan, tolong saya." Tetapi di balik ketakutannya, saat dia merasa ketakutan, dia justru berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya takut.
saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mohon kiranya Tuhan menolong saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bisa selamat, dia bisa terapung di permukaan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang penting untuk kita ingat dalam menghadapi situasi-situasi yang menakutkan dalam hidup kita adalah tetap tenang. Tetap tenang dan tetap tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tenang, kita bisa memikirkan apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Kalau kita tenang, kita tidak akan lupa fokus utama kita siapa, yaitu Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B dikatakan, dalam tinggal tenang di situ terletak kekuatanmu. Ya, dalam tinggal tenang di situ terletak kekuatanmu. Artinya, ketika kita memelihara ketenangan, hati kita tenang, maka kita bisa fokus untuk melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita. Jadi adakah saat ini kita tidak memiliki ketenangan? Adakah saat ini kita memiliki ketakutan-ketakutan yang membuat kita gelisah, khawatir? Bahkan mulai bertanya-tanya, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak datang? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ayo kita belajar bersama-sama. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Kita belajar dari kehidupan Daud. Ya, Daud, dia memiliki ketenangan. Ayo sekarang kita juga memiliki ketenangan. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Mari Bapak Ibu, yang pertama kita percaya kepada Tuhan. Ya, saya ulangi sekali di Mazmur pasal 62 ayat 9. Di situ Daud mengajak kita semua untuk percaya kepada Tuhan. Di situ dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Ya, di Mazmur 62 ayat 9. Nah, di situ dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya yang bagaimana? Percaya yang walaupun meskipun kita mengalami tekanan, walaupun kita tidak bisa lagi memikirkan bagaimana cara untuk membebaskan diri dari masalah kita, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu? Kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Di situ dikatakan, sekali lagi Ibrani pasal 13 ayat 5b. Di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini janji Tuhan bagi kita yang perlu kita pegang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Artinya, kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, berarti Tuhan itu ada di sisi kita. Di saat kita mengalami masalah yang berat, kita jadinya merasa lebih lega karena berat beban yang kita tanggung itu menjadi ringan. Ya. Kenapa? Tuhan di sekitar kita, Tuhan di dekat kita. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi masalah, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita hanya berkata percaya kepada Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh, maka yang terjadi adalah kita tidak menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Kita masih takut, kita masih khawatir. Saya tidak tahu masalah apa yang kita alami, tapi ayo kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ayo mari kita dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena kalau kita jauh-jauh dari Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tuhan yang memiliki segalanya. Jadi, ayo kita mau dekat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes dikatakan di situ bahwa Tuhan itu sudah menyebut kita sebagai sahabatnya. Artinya kalau Dia adalah seorang sahabat kita, maka kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Selanjutnya, kita juga bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Apa yang mau disampaikannya kepada kita. Jadi ayo, kita mau dekat kepada Tuhan. Kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita mau berada di dekat Tuhan. Kita membiarkan Tuhan datang kepada kita. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Kita berdoa kepada Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Ya,
Kemudian kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita juga menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, kita juga mendengarkan apa yang dimau Tuhan untuk kita lakukan dengan kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, apa yang kita alami saat ini? Tekanan apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita? Di tengah-tengah masalah yang kita alami, di tengah-tengah wabah virus corona yang menakutkan kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita takut saya tidak bisa bekerja? Apakah kita takut bagaimana nanti nafkah saya? Bagaimana kebutuhan keluarga saya? Tidak bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Karena saya tidak bisa bekerja. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk jangan takut. Ya. Tapi saya mau mengatakan kepada kita saat ini, ayo, ketika kita mengalami masalah yang seperti itu, kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya mau melihat, saya mau mengatakan kepada kita bukti yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa selamat di perjalanan. Mereka, kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan sehingga mereka bisa sampai di tanah Kanaan. Maka masalah kita tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan bisa menolong janda di Sarfat, ya, yang miskin, yang memang dia makanannya sudah habis, tidak ada lagi, tapi Tuhan sanggup menolongnya. Masalah kita tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yang berikutnya, kalau Tuhan bisa menolong Daniel dan kawan-kawannya ketika mereka dimasukkan ke dalam gua singa, kemudian singa tidak bisa memakan mereka, maka masalah kita tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yang berikutnya, kalau Tuhan bisa merobohkan tembok Yeriko, apakah Tuhan juga tidak sanggup menolong kita? Kita pikirkan. Dan kalau Tuhan bisa melawan iblis, Tuhan bisa mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, masakan lagi kita ragu sama Tuhan, kita tidak percaya dalam pertolongan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa, maka Tuhan juga sanggup memulihkan kehidupan kita, memulihkan masalah kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari tekanan-tekanan kita. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena sekali lagi saya mau katakan, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji yang perlu kita pegang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi marilah di tengah-tengah masalah yang kita alami, ayo kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, kemudian kita mau dekat kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan, selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan, selalu memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh hadir bagi kami pada saat pagi hari ini. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami untuk seterusnya. Karena Engkau adalah Allah yang menjadi kota benteng perlindungan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah juga Tuhan ketakutan-ketakutan kami Engkau angkat daripada kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami bisa memiliki ketenangan saat berada bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon juga berikan kami hati yang bijaksana Tuhan. Hati yang baik, hati yang penuh dengan kedamaian. Sehingga kami bisa fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk bisa bersyukur, untuk bisa memuliakan Tuhan. Dan tetap terus memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti membaca perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biar Tuhan yang terus memberkati baik hamba-Mu dan juga memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.